Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, operator, dan input-output untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman di Stikom PGRI Banyuwangi. Jadi, apa sih algoritma itu? Kalian mungkin pernah dengar ya, algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, atau suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau kita lihat dari gambar di bawahnya, itu ada permasalahan yang diselesaikan dengan menggunakan algoritma sehingga menghasilkan sebuah solusi. Di dalam algoritma terdiri dari beberapa langkah-langkah yang logis, yang terstruktur dan ditulis secara sistematis sehingga bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Sebagai contoh, misalkan kalian dihadapkan dengan permasalahan menghitung luas lingkaran. Rumus menghitung luas lingkaran gimana? Gimana caranya menyelesaikan masalah itu? Kan gitu. Yang pertama kita harus tahu jari-jarinya. Yang kedua kita harus tahu nilai pi-nya. Jadi kita harus bisa memasukkan nilai pi atau nilainya 3,14 atau ada yang bilang 22/7. Terus kita harus bisa tahu jari-jarinya juga berapa, misalkan 7. Sehingga kita dapat menyelesaikan atau menemukan luas lingkarannya. Kita tinggal kalikan 2 kali pi kali r. 2 dikali 3,14 dikali 7. Hasilnya berapa? Nah, hasil itulah yang kita namakan sebagai solusi atau output dari sebuah algoritma. Sehingga algoritma barusan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dalam menghitung luas lingkaran. Sama seperti ini, latihan dasar logika. Ada petani, anjing, kambing, dan rumput. Seorang petani akan berpergian ke kota dengan membawa seekor kambing, anjing, dan rumput yang ketiganya memiliki berat yang tidak jauh berbeda. Di tengah jalan, petani harus menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu, dan untuk melaluinya, petani tersebut tidak diperbolehkan membawa sekaligus bawaannya mengingat kapasitas kekuatan perahu tersebut. Dan untuk melaluinya, petani harus membawa satu persatu bawaannya. Yang jadi pertanyaan atau permasalahan, berapa kali petani harus melalui sungai dengan memperhatikan bahwa kambing makan rumput dan anjing makan kambing. Soal ini mungkin pernah kalian dengar ya sebelumnya, atau pernah kalian tahu sebelumnya. Tapi gimana sih caranya kalau permasalahan ini dikonversikan ke bahasa pemrograman supaya kita bisa tahu berapa kali petani tersebut harus melalui sungai. Artinya dari jarak ke yang A ini 1 ke B ini dihitung 1, kembali lagi ke sini itu dihitung 2, kembali lagi ke titik B dihitung 3, dan seterusnya. Itu ada berapa kali? Coba kalian selesaiin, coba kalian buat algoritmanya. Berapa kali sih mereka berempat ini bisa menyeberang?
Yang kedua ada contoh, ada piringan atau cincin dari X ke Y. Pindahkan semua cincin dari X ke Y dengan urutan yang sama dengan aturan hanya ada satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Artinya kan ini ada 3 A, B, C. Hanya ada satu cakram tok yang bisa dipindahkan dari titik X ke Y atau Z. Setiap perpindahan harus pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lainnya di atas cakram lain yang mungkin sudah ada tiang tersebut. Tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Artinya misalkan A kita pindah ke Y, selanjutnya B tidak boleh masuk ke Y juga karena A sudah ada di Y dan A nilainya lebih kecil dari B pada tiang yang sama. Yang boleh itu hanya yang lebih besar yang ada di urutan paling bawah. Gimana tuh caranya? Ini sama yang kayak kemarin soal pertama. Nah, ini ukurlah dengan tepat 2 liter air jika Anda hanya memiliki gelas 4 liter dan 5 liter. Gimana ya caranya? Ayo coba dipikirkan gimana. Ini hampir mirip kayak yang soal ketiga tadi, hanya saja ukuran galonnya lebih besar. Ada 8, 5 dan 4. Gimana caranya bisa dapetin 1 galon berisi air sebanyak 4 liter? Tepat 4 liter, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Selanjutnya ada yang saya mau bahas atau yang saya mau jelasin adalah variabel. Apa sih variabel itu? Kenapa kok kita butuh variabel dan apa fungsinya? Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat variabel? Sebelumnya kita harus tahu dulu konsep input dan output. Sebentar, saya buka yang lain. Misal gini, dalam proses algoritma pasti ada yang namanya input. Input itu terus diproses sehingga menghasilkan output. Nah, dalam fase input, dalam fase proses, dalam fase output itu pasti membutuhkan sebuah nilai yang akan diolah atau yang akan diproses. Misal pada studi kasus mencari luas lingkaran tadi, kan kita butuh yang namanya tahu nilai pi-nya. Pi sama dengan 3,14. Jari-jari sama dengan 7 contohnya. Ini ya contohnya. Ini kan inputannya. Ini kan ada nilai yang ingin diproses. Ini nilainya. Nilai dari inputannya 3,14 dan 7. Lalu kita proses. Ini saya kasih nama input. Ini kasih nama proses. Pada fase proses kita akan memasukkan rumus menghitung luas lingkaran. 2 kali pi dikali 7 dikali R, dikali R. Maka
2 kali pi, sehingga jadi 2 kali 3,14 dikali 7, 3,14 dikali 14, hasilnya sama dengan kalau gini daripada lama, 3,14 dikali 14, 4 kita bulatkan jadi 44. Ini adalah luasnya. Jadi luas sama dengan output sama dengan luas sama dengan 44. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada nilai inputan, ini ada nilai proses, ya kan? Ini ada nilai proses, dan ini ada nilai dari fase output. Kalau kalian perhatikan, setiap nilai-nilai ini punya yang namanya wadah untuk menampungnya. Contohnya pada ini 3,14 ditampung pada variabel namanya pi, sedangkan jari-jari yang nilainya 7 ditampung dalam variabel bernama r, dan rumusnya kita tampung dalam variabel namanya luas. Selanjutnya pada fase output, luasnya kita tampilkan hasil dari proses. Berangkat dari penjelasan di sini, kita balik lagi ke slide-nya. Variabel adalah nama yang mewakili elemen data. Gampangannya ngomong, variabel adalah sebuah wadah yang berfungsi untuk menampung sebuah nilai. Sekali lagi, variabel adalah sebuah wadah yang berfungsi untuk menampung sebuah nilai. Seperti tadi 3,14 kita punya variabel namanya pi. Sedangkan jari-jari yang nilainya 7 kita punya wadah atau variabel namanya adalah r. Sehingga pi dan r merupakan sebuah variabel. Pun begitu juga pada variabel yang namanya luas. Ini tadi mana tadi? Oh, ini luas. Luas ini juga merupakan sebuah variabel di mana luas itu akan menyimpan atau mewadahi nilai, yaitu 2 kali pi kali r gitu. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan untuk menuliskan nama variabel. Variabel harus dimulai dari abjad atau huruf. Jadi kalau contohnya yang salah ini 16 digit KTP itu tidak boleh, karena nama variabelnya diawali dengan angka. Nah, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ada spasi. Nah, contohnya ini keliling spasi lingkaran, itu tidak boleh. Yang benar adalah keliling underscore persegi atau keliling underscore lingkaran, boleh. Atau kalau nggak pakai underscore bisa langsung digandeng, luas persegi panjang. Sebaiknya memiliki arti yang sesuai dengan elemen data. Artinya kalau kalian nulis variabelnya namanya adalah gender atau jenis kelamin,
maka pastikan variabel ini akan menampung nilai yang bertujuan untuk menyimpan nilai jenis kelamin. Pun begitu juga luas, usia. Contohnya, misalkan kita punya variabel namanya jenis kelamin. Nilai dari variabel jenis kelamin pastikan dia juga menyimpan nilai jenis kelamin laki-laki contohnya. Jangan sampai jenis kelamin sama dengan contohnya 11, 20, 101, 999. Apakah ini tepat? Tidak. Pastinya toh ini adalah variabel, seharusnya nama variabelnya adalah name. Pastikan variabel ini, nama variabelnya sesuai dengan apa yang ingin kalian masukkan nilainya. Selanjutnya, diawali dengan huruf kecil seperti ini, luas, persegi, panjang. Jangan nulis misalkan di sini luas, persegi, panjang. Jangan nulis gini ya. L-nya ini L besar soalnya. Yang benar adalah L kecil. Walaupun aturan ini tidak wajib, ini perlu kalian ketahui. Mengapa? Karena variabel dengan huruf besar yang diawali dengan huruf besar seperti ini berbeda dengan variabel yang diawali dengan huruf kecil. Kenapa? Karena biasanya yang diawali dengan huruf besar seperti ini dinamakan kelas, bukan sebuah variabel. Yang ini adalah kelas, sedangkan yang L kecil sama dengan variabel, gitu ya. Terus selanjutnya bersifat case sensitif. Contohnya, maksudnya bersifat case sensitif adalah nama variabel harus identik. Jangan ada yang salah nulis. Biasanya sih gitu, kalau programmer awal-awal gitu itu kebanyakan salah nulis nama variabelnya. Misal luas persegi panjang luas persegi gitu aja ya. Misalkan saya punya variabel namanya luas persegi. Variabel luas persegi sama dengan 44. Contoh ini, contoh. Selanjutnya kalian juga punya variabel namanya luas persegi sama dengan 44. Variabel yang ini, yang nomor 1, ini nomor 2. Variabel luas persegi yang ada di nomor 1 ini berbeda dengan luas persegi yang ada di sini, walaupun nilainya sama. Tapi di dalam RAM komputer, di dalam memori komputer, itu letak penyimpanannya sudah berbeda karena sifat dari variabel tersebut adalah case sensitif, di mana nulis luas persegi P-nya kecil dengan luas persegi P-nya besar itu sudah beda. Atau sama-sama kecil tapi yang atas ini pakai underscore, yang bawah tanpa underscore. Ini juga nggak bisa. Ini sudah beda. Luas underscore persegi dengan luas persegi itu adalah variabel yang berbeda. Saya harap sampai sini kalian paham ya mengenai apa itu variabel. Selanjutnya ada tipe data. Apa sih tipe data itu? Jadi gini. Ini saya nggak usah saya hapus. Tipe data. Di dalam variabel itu melekat dua buah
dua buah hal. Yang pertama itu adalah nilai. Ini kan nama variabelnya. Ini nama variabelnya. Ini adalah nama variabelnya dan ini adalah nilainya. Sehingga variabel itu pasti membutuhkan yang pertama adalah nilai. Ini. Ngapain kalian buat sebuah variabel atau kalian buat sebuah wadah tapi nggak difungsikan untuk menampung nilai? Kan buat apa? Useless gitu loh, nggak ada gunanya. Yang kedua yang melekat pada variabel itu adalah dinamakan tipe data. Tipe data. Apa sih tipe data itu? Tipe data itu secara definitif adalah sebuah jenis yang mengidentifikasi, sekali lagi saya tulis, sebuah jenis yang mengidentifikasi nilai dari variabel. Dalam bahasa yang sederhana, tipe data gampangannya ngomong, tipe data itu adalah jenis nilai dari sebuah variabel. Misalkan, jadi gini, tipe data itu ada tiga. Yang pertama itu numerical atau angka. Yang kedua itu ada karakterikal atau abjad, yang berisi abjad. Huruf, abjad sama huruf sama ya, abjad, karakter, atau bahkan juga bisa angka. Dan yang ketiga ada boolean yang isinya cuma true atau false. Saya akan menjelaskan yang pertama, numerical, angka. Misal kalian membuat variabel namanya adalah jari-jari, sama dengan nilainya 7. Tipe data yang cocok untuk variabel ini maka adalah numerical. Mengapa? Karena nilai dari variabel jari-jari nilainya adalah sebuah angka. Jadi kita harus menambahkan tipe data pada variabel ini yang sifatnya numerical. Apa saja yang tipenya numerical? Itu ada integer, float, ataupun double. Misalkan saya pakai integer, nulisnya integer disingkat int gini ya, pakai i kecil. Int jari-jari sama dengan 7. Kalau kita baca pakai bahasa manusia, artinya variabel jari-jari ini memiliki tipe data integer, atau variabel ini akan menyimpan nilai angka, nilai yang tipenya adalah angka, yaitu 7 gitu. Selanjutnya mungkin dari kalian akan tanya, apa sih bedanya integer, float, dan double? Integer itu adalah bilangan bulat, positif maupun negatif, mulai dari min 2 miliar sampai
plus 2 miliar. Ini hanya bilangan bulat, jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi kalau float itu bisa digunakan untuk bilangan pecahan. Ini juga berlaku untuk yang double. Namun bilangan pecahan yang range tinggi atau besar. Gitu ya. Contohnya float adalah kayak yang pi tadi. Float pi sama dengan 3,14. Kenapa? Karena ini tipenya adalah nilainya adalah pecahan, bilangan pecahan, sehingga kita tidak bisa pakai integer karena dia bilangan bulat, nggak ada pecahannya. Kalau yang double misalkan float jumlah tabungan sama dengan 12 miliar 340 juta 67,500 rupiah. Misalkan gini contohnya. Jadi itu range-nya lebih besar lagi. Itu yang angka. Dan sifat dari yang numerikal, tipe data numerikal, itu dapat diproses menggunakan perhitungan matematis. Misalkan ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Hanya tipe data yang sifatnya numerikal yang dapat diproses menggunakan perhitungan matematis. Contoh yang tadi, pi dikali r. Kan bisa ini. Kenapa? Karena pi-nya numerikal, r-nya juga numerikal. Sehingga kita bisa membuat sebuah variabel float luas sama dengan luas lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali pi dikali r, sehingga luas lingkaran sama dengan 2 kali 3,14. 3,14 ini bilangan pecahan, sehingga kita butuh variabel yang juga bisa menampung nilai bilangan pecahan gitu. Pastikan gitu ya. Variabel pi ini numerikal, variabel r ini juga numerikal. Ini angka, ini juga angka, ini juga angka, sehingga kita kalau buat variabel penampungnya, kita harus juga buat yang tipe datanya numerikal gitu. Kalau yang karakterikal, bersifat karakter, apakah bisa pakai menyimpan angka? Bisa, tapi tidak dapat diproses menggunakan perhitungan matematis.
tipe data. Tipe data karakterikal itu ada tipe data namanya string. Tipe data string gini aja wes, langsung tak bypass. Tipe data string itu berfungsi untuk menyimpan abjad atau huruf atau kata atau bahkan angka. Namun khusus yang angka, ini saya kasih tanda dulu, khusus yang angka tidak dapat diproses menggunakan operasi matematis. Misal NIM ini misalkan NIM saya ya, NIM saya dulu waktu kuliah di Stikom 11 10 100 672. Dia kan isinya angka, namun dia tidak bersifat tidak ingin dioperasikan menggunakan operasi matematika. Apakah NIM ini akan saya kalikan dengan usia saya, atau apakah NIM ini akan saya kalikan dengan apa, atau NIM ini akan saya tambahkan dengan nama saya atau dengan alamat saya? Kan enggak. Jadi dia hanya menampung angka saja, namun tidak diproses menggunakan operasi matematika, sehingga kita bisa membuat NIM ini tipe datanya adalah string. Gini, string NIM sama dengan 11 10 100 672. Namun ingat, ketika kalian pakai tipe data string, pastikan nilai kalian harus diapit dengan petik. Saya kasih tanda merah. Kalau NIM, kalau string, dia harus ada tanda merahnya, tanda petik. Bisa petik 1 ataupun bisa petik 2. Jelas ya? Atau contohnya lagi, string nama. String nama sama dengan Ulir Rifki. String alamat Rogol Jambi. String nomor HP. Karena nomor HP itu tidak akan diproses menggunakan operasi matematika, ya kita langsung aja, kita langsung pakai string 082 234 039 524. Lagian kalau nomor HP ini pakai integer, misalkan saya pakai int, nomor HP sama dengan 081 234 567 890. Ini tidak akan disimpan dalam memori komputer karena 0 yang di depan ini pasti akan hilang. Karena kalau dia sifatnya angka, bilangan berapapun yang di depannya 0 pasti akan diabaikan, sehingga nanti akan jadi int nomor HP sama dengan 81 234 567 890. Jadinya seperti ini nantinya, sehingga 0 yang di depan pasti akan nggak dianggap. Atau string nomor HP, karena kita biasanya ada yang nulis gini,
nolnya nih kita ganti pakai plus 62 karena ini adalah karena plus ini adalah karakter, maka kita mau nggak mau harus pakai tipe data yang sifatnya karakter, apalagi kalau bukan string gitu. Jelas ya? Selanjutnya ada lagi tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya menampung nilai true atau false. Kalau isinya nilainya pasti kalau nggak true ya false. Misalkan saya buat bool, kalau nulis boolean gitu ya, bool is jomblo, kok is jomblo, jangan, nanti kalian tersinggung. Is apa ya, apakah sudah is married. Variable is married ini menandakan apakah dia sudah menikah. Kalau jawabannya belum, ya tinggal kalian kasih false. Atau lagi bool is logged in, apakah dia sudah login. True. Bool sudah makan, sama dengan true misalkan. Jadi variabel is married, is login, atau sudah makan ini hanya nilainya hanya dapat berisi false ataupun true. Gitu ya. Yang selanjutnya, ini contoh tipe datanya, bisa kalian lihat. Latihan. Tentukan tipe data dari beberapa contoh yang saya sebutkan di bawah ini. Merek laptop. Merek laptop itu ada apa? Ada Acer, ada Asus, Toshiba, Samsung, HP. Banyak kan masih. Kalau tipe yang cocok untuk variabel merek laptop ini apa? Tentunya adalah string. Betul. Kalau email, kalian tahu kan, kalau email itu ada tanda apa? Tanda @ bla 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 @gmail.com. Berarti ada karakter di sana. Kalau ada karakter, yang cocok adalah tipe datanya string. Betul. Jomblo, tipe datanya adalah, ya betul, boolean. Sedangkan nomor HP tadi saya sudah sebutkan bahwasanya nomor HP adalah string. Pun begitu juga dengan NIM. Silakan lanjutkan pada latihan berikutnya, yaitu kode barang, jumlah anak, waktu pendaftaran, dosis obat, dan jumlah angsuran. Kira-kira itu apa ya tipe data yang cocok? Selanjutnya ada operator matematika. Ada 5 tanda matematika yang digunakan untuk ngoding. Yang pertama itu ada tanda sama dengan, yang fungsinya untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Contohnya alamat sama dengan Jalan Werkudara 99X, Temenggungan, Banyuwangi. Artinya sama dengan itu fungsinya untuk memberikan nilai pada variabel alamat. Gitu. Tanda plus itu ya sama kayak penjumlahan biasa. Tanda minus untuk pengurangan, sedangkan perkalian kalian harus pakai tanda bintang. Kalau pembagian pakai tanda slash. Ingat slash bukan backslash. Nah, ini ada yang namanya notasi persamaan. Ada yang sama dengannya ada 2, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan,
atau lebih dari. Kalau sama dengannya ada 2 gini, ini fungsinya untuk, saya tulis di sini ya. Kalau sama dengannya ada 2 seperti ini fungsinya untuk membandingkan 2 buah nilai atau 2 buah variabel. Misal, saya punya 2 buah variabel. Kita pengen ngecek apakah variabel ini nilainya true. Oh iya, sebentar sebelum saya lanjutkan. Dari notasi-notasi persamaan ini, sama dengan 2, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau lebih dari, ini menghasilkan nilai berupa true atau false. Hanya true atau false. Kalau nggak true ya false. Kan kita membandingkan apakah 3 lebih besar daripada 1, true. Nah kan gitu, pasti hasilnya hanya true atau false. Misalkan, apakah 3 sama dengan 2, false. Mengapa? Ya, karena 3 itu berbeda dengan 2. Misal lagi, apakah 3 tidak sama dengan 2? Apakah 3 tidak sama dengan 2? Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena memang 3 sangat berbeda dengan 2. 3 ya 3, 2 ya 2. Ada contoh yang lebih kompleks lagi. Misalkan saya punya variabel namanya int jumlah anak yang nilainya itu adalah 4. Berarti saya punya anak 4. Apakah jumlah anak sama dengan 3? Jumlah anak tadi adalah 4 dibandingkan dengan angka 3. Maka hasilnya adalah, apakah jumlah anak sama dengan 3? False. Tuh. Kalau saya balik, apakah jumlah anak itu tidak sama dengan 3? Apakah 4 tidak sama dengan 3? True. Gitu ya. Ada lagi kurang dari sama dengan. Misal, jumlah anak, apakah jumlah anak kurang dari sama dengan 4? Jawabannya adalah true, karena 4 itu, ingat, 4 itu memang benar jika kurang dari sama dengan 4. Namun kalau saya tulis jumlah anak kurang dari 4, maka jawabannya adalah false. Karena kurang dari 4, bilangan yang kurang dari 4 itu hanya ada 1, kalau nggak 2 ya 3. Saya balik,
3, kalau nggak 3 ya 2, kalau nggak 2 ya 1, kalau nggak 1 ya 0, kalau nggak 0 ya min 1, dan seterusnya. Itu bedanya kurang dari sama dengan dan kurang dari. Pun begitu kalau dengan lebih dari sama dengan. Jumlah anak sama dengan 2. Apakah jumlah anak lebih dari sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena 2 kok jawabannya true? Sorry, false. Karena 2 itu tidak lebih besar atau sama dengan 4. Kalau sedangkan jumlah anak lebih dari 4, apakah jumlah anak lebih dari 4? Jawabannya juga false. Bagaimana caranya biar bisa nilainya true? Maka jumlah anaknya harus bisa lebih besar dari 4. Contohnya 5. Yang ini true, yang ini juga true. Kalau ini saya ganti 4, maka yang atas ini true, yang bawah ini false. Jelas ya? Seperti biasa, seperti yang sudah saya omongkan di awal video, bahwasanya operasi input output itu terdiri dari input, proses, dan output. Yang ketiganya tidak dapat dihilangkan atau saling terkait satu sama lain. Ini contohnya, pada fase input ada variabel panjang 4, lebarnya 3. Prosesnya yang dinamakan proses itu adalah rumusnya atau algoritmanya, sehingga menghasilkan sebuah solusi atau output untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu luas sama dengan 12. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.